ketika jaksa berbagi. Ada yang menarik ketika jeruji berkunjung ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Kejaksaan negeri ini yang lebih dikenal sebagai Kejari Tiga Raksa mulai beroperasi sejak Februari tahun 2010, mengikuti pemekaran wilayah Tangerang yang sekarang menjadi 3 wilayah administrasi pemerintahan, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kejari Tiga Raksa adalah Kejari tipe A, di bawah pimpinan Haji Bahrudin SHMH, memiliki kekuatan personil 65 orang yang terdiri dari 29 orang jaksa dan 36 orang tata usaha. Persidangan perkara di wilayah ini masih dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang yang berada di Kota Tangerang yang berjarak cukup jauh, dikarenakan pengadilan negeri belum terbentuk di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan para jaksa yang bertugas di wilayah ini dalam pelaksanaan persidangan mereka dengan jumlah perkara pidana umum yang ditangani rata-rata 90 perkara setiap bulannya. Sebagai wilayah pemekaran, Kabupaten Tangerang yang terletak di sebelah barat DKI Jakarta ini berpenduduk 2.838.621 jiwa. Dengan luas wilayah 959,6 km persegi yang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa adalah daerah yang sedang berkembang. Masyarakat Kabupaten Tangerang termasuk masyarakat yang dinamis dengan kultur budaya campuran Betawi dan Priangan. Sebagai daerah sentra industri, keterlibatan penduduk dalam sektor ekonomi di Kabupaten Tangerang sebagian besar bekerja pada sektor ini. Kajari Tiga Raksa Haji Bahrudin yang memiliki garis keturunan Betawi memahami benar kultur dan karakter masyarakat di wilayah ini. Di bawah kepemimpinannya, penegakan hukum dijalankannya dengan sangat memperhatikan kultur budaya masyarakat di sini. Salah satunya yang menarik adalah cara para jaksa berinteraksi dan berbagi dengan masyarakat di wilayah ini, khususnya di masa pandemi. Antara lain, Jumat berbagi, Taman Pintar dengan menyediakan Wi-Fi gratis untuk para siswa yang memerlukan, bahkan menyelenggarakan rapat staf di ruang terbuka dengan memanfaatkan taman di halaman kantornya guna meminimalkan penularan COVID-19. Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, karena beberapa bulan terakhir sebelumnya itu wilayah Kabupaten Tangerang juga termasuk zona merah. Dan sesuai dengan anjuran dari pusat, dari Kejaksaan Agung, untuk kerja di rumah itu juga kita lakukan dengan WFH. Jadi sebagian di kantor dan sebagian lagi kerja di rumah. Ikuti terus video ini untuk menyaksikan bagaimana mereka berinteraksi. Ada 3 program yang spesifik semasa saya menjabat ini. Yang pertama yaitu mengenai Jumat berbagi dan pembagian masker sambil sosialisasi dalam rangka protokol kesehatan dalam rangka pandemi ini. Itu sebagian pegawai kita menyisihkan rezekinya itu atau penghasilannya itu untuk dibelikan semacam nasi kotak lah. Itu dari pegawai semua. Jadi ada berapa nanti dikumpulkan, dikoordinir, nanti dibagikan pada waktu di depan kantor kejaksaan
kepada masyarakat yang membutuhkan di situ. Karena sama-sama kita sadari di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ekonomi masyarakat yang tidak menentu, dan kemudian di tengah ekonomi masyarakat tersebut minimal dapat menjadi hal yang meringankan untuk masyarakat dengan kami memberikan sarapan ataupun makan siang pada hari Jumat. Hal ini dimaksudkan yang pertama untuk mengurangi beban masyarakat, kedua juga jangan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kami itu sedang melakukan namanya Taman Pintar. Taman Pintar ini siswa kan sekarang dalam masa pandemi ini sekolah kan semua siswa itu di rumah. Nah, kita siapkan tempat nanti siswa yang ada di sekeliling kantor itu bisa belajar melalui online yang WiFi-nya kita siapkan dari kantor. Dengan situasi COVID-19 ini, para siswa sekolah itu pada kenyataannya harus menggunakan sarana daring dengan sarana internet, di mana ya di Kabupaten Tangerang masih terdapat beberapa masyarakat yang memang kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Sehingga dengan kebijakan pimpinan saat ini, kita membuat program Taman Pintar dan kita menyediakan sarana internet, tempat dan fasilitas untuk kemudian para siswa melakukan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan kegiatan pendidikannya. Program yang spesifik kita itu mengenai desa binaan hukum, taat binaan hukum. Desa binaan hukum ini memang suatu program baru yang kami lakukan, di mana dalam wacananya adalah kami ingin membina satu desa, yang desa itu nanti dari aspek legalitas hukumnya, baik hukum yang dirasakan masyarakat maupun di desanya sendiri, itu dapat berjalan. Artinya, misalkan di desa itu masih kesulitan untuk membuat akte kelahiran, pemahaman mengenai perlunya akte kelahiran, itu yang akan nanti kita berdayakan sehingga kedepannya desa binaan kita itu menjadi tolak ukur dalam kaitan aspek legalitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau tertinggal dalam tanda kutip pembangunan tidak, tapi pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan, legalitas harta benda itu masih banyak terjadi. Contohnya, kita masih banyak kok menjumpai ada masyarakat kita yang ketika kemudian mau memasukkan anaknya ke sekolah, ternyata harus mengurus kembali akte kelahiran karena dari sejak lahir tidak ada akte kelahiran. Kemudian contohnya lagi adalah tidak mengertinya mereka bahwa sangat penting ada namanya surat kematian, karena mereka berpikir bahwa surat kematian itu ada hal yang tidak perlu dibuat. Sedangkan ketika kemudian timbul persoalan hukum,
waris, perdebatan waris dan sebagainya. Mereka kemudian harus memulai lagi semuanya dari awal, sedangkan itu sudah kejadian yang sudah bertahun-tahun yang lalu terjadi. Desa yang kita bina itu memang adalah desa-desa yang sangat membutuhkan dalam pembinaan hukumnya.